Ya, record nih untuk keperluan teman-teman Anda kalau yang belum ini. Saya belum punya slide dengan yang ini. Baik, kita mulai saja. Kita bicara mengenai link list, apa itu link list, ya, dan untuk apa gitu kan. Ya. Saya slide selalu. Nah, baik, apa itu link list? Oke ya. Link list adalah link list ada dua macam yang kita akan bahas pada pertemuan ini. Pertama adalah single link list, yang kedua adalah double link list. Nah, tapi dua-duanya adalah link list. Nah, link list adalah suatu dasar salah satu dasar dari satu data yang terdiri dari beberapa node ya yang berisi data dan kemudian ada data itu dihubungkan dengan data yang lainnya dengan menggunakan pointer ya. Jadi beberapa node data semacam array gitu. Indeks pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, data itu serangkaian data yang kita simpan yang sejenis, kemudian disambungkan dengan pointer. Ya, ya jadi kayak seperti untayan data lah gitu kan ya. Kalau kita ngomong masalah array juga sekumpulan data juga eh, yang diberi indeks masing-masing dari 0 sampai berapa ya, sampai misalnya 100 sampai 150 tergantung kita pesannya berapa. Itu datanya terkumpul jadi satu, jadi serangkaian data. Eh, nah, sekarang kenapa harus menggunakan link list? Kenapa nggak menggunakan array saja ataupun data? Nah, array ada keterbatasan. Pertama, array itu kita mesti pesan tempat dulu. Jadi kalau kita pesan arraynya 100 buah, berarti data yang kita simpan harusnya di bawah atau maksimum sama dengan 100 buah, gitu kan ya. Kalau datanya kita pesannya 5, maka kita akan hanya bisa mengutaikan 5 buah data, gitu kan ya. Ya, hal ini sebetulnya jadi permasalahan kalau data yang kita simpan ternyata berubah-ubah, ya kan, ya. Nggak bisa diprediksikan berapa banyak, gitu kan ya. Nah, yang paling gampang supaya aman ya kita set aja minta 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 array-nya yang misalnya 1.000 gitu, 2.000, 3.000 atau 1 juta. Tapi dengan memblok array itu, maka si komputer kita akan menyediakan atau menyediakan memori sejumlah dari banyaknya data yang kita akan simpan. Nah, nanti kalau kita pesan 1 juta array, misalnya kalau mungkin, tiba-tiba dipakai cuma 3, maka kita tetap yang dipakai oleh program adalah 1 juta, gitu kan ya. Tidak efisien jadinya, gitu ya. Nah, kalau kita pesan supaya hemat gitu kan ya memorinya nanti kalau untuk banyak memori hemat apa terlalu banyak memori hemat. Kita hemat aja lah. Kita pesan 10 data aja, 10 data untuk menyimpan data-data kita gitu. Tapi tiba-tiba datanya ternyata 20. Begitu data 20 nggak bisa disimpan lagi gitu ya. Jadi kita mesti balik lagi ke programnya, kita tambahkan lagi, kita compile lagi dan kita running lagi gitu ya. Jadi tidak dinamis kalau array ya. Jadi biasanya kalau kita ngitung penggunaan array kalau udah pasti-pasti aja berapa banyaknya, maksimumnya berapa. Tapi kalau misalnya menyimpan data yang terus tumbuh, oh ya bisa sedikit bisa banyak, lebih efektif kita gunakan bentuknya yang tidak usah dipesan duluan. Tapi begitu kita mau menyimpan data, baru kita pesan memorinya dan simpan dan segala macam. Ya, itu sebetulnya. Nah, salah satu caranya adalah dengan menggunakan link list. Baik itu yang single maupun yang double ya. Karena dengan link list ini maka memori yang kita pesan itu sejumlah yang data yang kita tambah. Kalau tidak nambah jadi memorinya nggak akan kita blok. Dalam arti kata bahwa program itu cukup hemat gitu ya. Tapi kalau begitu kita perlukan banyak, kita akan tambahkan data dan kita pesan. Waktu datanya mau disimpan baru dipesan. Ya, sehingga nanti mungkin akan berisi sejumlah tidak ada batasannya sampai memori kita, komputer kita habis gitu ya. Baik. Jadi kalau itu ya, jadi filosofinya itu, jadi kalau array ini karena udah namanya sama, array misalnya array A.
30 berarti nanti A0, A1, A2, A3 gampang kita. Jadi sebelum apa-apa udah berurut gitu ya. Nah, sementara kalau link list ini itu kan nggak berurut. Jadi memorinya nggak berurut waktu dipesan oleh komputer, tapi berdasarkan yang dipesannya. Pesan itu baru tambahkan, pesan tambahkan. Sehingga nanti memorinya memang tidak berurut apa di arrange itunya. Oleh karena itu kita mesti ada yang menyambungkan dari satu node ke node lain. Itu disebut data itu adalah sebutan node ya. Node satu ke node atau dari simpul satu ke simpul lain itu mesti ada menyambungkan. Nah, itu kita bilang sebagai pointer penanda next-nya gitu kan ya. Ya, jadi ya sudah penanda. Nah, untuk itu maka ada yang disebut dengan di list itu ada disebut dengan kepala sama ekor atau head sama tail gitu kan. Head itu adalah yang apa yang paling depan, karena tail itu paling ekor itu paling di belakang gitu kan ya. Jika head sama dengan tail, itu artinya link list itu kosong ya. Nah, kalau ada isinya berarti head sama tail itu akan berbeda ya. Jadi saudara ya. Baik ya. Nah, kalau kita ilustrasinya semacam di bawah ini bahwa sorry. Ini mana? Semua sih ngalangin ya. Ya, kalau kita lihat bahwa ini ada head dan di bawah ini ada D ini adalah tail ekornya ya. Jadi kita nambah dari ekor dulu ya, tambahin satu D gitu kan, masukin ini karena D itu data D misalnya. Data D dan ini ada pointer ke node berikutnya. Karena ini tail, maka pointernya haruslah nol. Nol itu artinya berhenti selesai. Nah, kalau kita masukin C, maka saya akan meng-create dulu memorinya, pesan ke komputer bahwa saya akan butuh memori sejumlah untuk C, ya, nanti dipesankan oleh komputer, kemudian nanti saya dimasukkan sebagai di sini, saya di memorinya, dan ada bagian dari data ini, memori ini yang sebagai pointer ke D. Nah, jadi begitu kita masuk ke C, maka dia akan tahu bahwa saya bukan ekor, saya punya data berikutnya ada di D, gitu ya. Hal yang sama juga kalau kita masukkan huruf data B, maka data B ini akan dimasukkan, akan pesan dulu prosesnya akan pesan dulu memori, kemudian ditaruh B-nya dan ditaruh alamat yang berikutnya. Karena dia kita tahu bahwa ternyata B ini bukan saya itu bukan bukan yang terakhir, maka saya akan menuju ke yang setelah sebelumnya adalah C. Nah, C akan sebelumnya adalah D. Begitu juga kalau saya menambahkan node A di head, maka sama juga saya pesan memori di sini. Kemudian saya masukkan juga unsur penunjuk ke data selanjutnya yaitu B dengan alamatnya. Ya, sehingga nanti akan beruntun dari head, nanti dia oh saya punya data sebelumnya B. Dari B saya bilang-bilang, oh ada data sebelumnya C. Di C saya bilang nggak ada data sebelumnya D. D bilang data sebelumnya nggak ada Pak, nol karena nol di sini. Ya, kira-kira begitu ya. Mudah-mudahan bisa diambil filosofinya. Inggris seperti ini. Nah, kemudian ada single link list. Kenapa single link list? Single list itu adalah strukturnya seperti tadi. Jadi ada penunjuk ke data yang sebelumnya. Ya, link list adalah struktur data dinamis yang terdiri pada node-node. Setiap node berisi data dan berisi satu lagi adalah berisi pointer ke node berikutnya. Pointer itu adalah data juga, isinya biasanya alamat dari node berikutnya. Ya, jadi kita bilang pointer karena dia isinya alamat ke alamat berikutnya. Single link list hanya punya satu arah sisi, jadi head ke tail aja. Jadi kalau mengurutkan dari situ. Dengan program link list ini, mahasiswa bisa memahami bagaimana link list bekerja dengan dinamis tanpa batasan ukuran array. Ya, di sini kita lihat ada program mana ya? Ya, semacam ini. Jadi ada head, ada tail seperti tadi ya. Jadi datanya tadi kan ABC, inter datanya 15, 2, 7, 15. Nah, nah, biasanya prosesnya pertama ada paling sedikit ada tiga, dua sebetulnya, tapi tiga lah katakanlah. Pertama menambahkan node ya, menambahkan data gitu kan ya ke link list ini. Ya, jadi ada data baru nih. Ya, itu biasanya bisa kita taruh di depan atau di head.
atau kita taruh di detail belakang. Jadi dua ini kita bisa taruhkan ya. Kalau di depan kita harus tahu posisi head terakhir atau di mana. Ya, jadi kita masukkan sini. Dan kemudian kalau di sini kita lihat bahwa kita harus mendapatkan memori. Kalau detail kita mendapatkan memori, alamat memori data yang baru ini di mana. Kita sambungkan ke node yang terakhir dan node yang kita bikin kita kasih nul ya sebagai ujung. Itu menambah data baik di jadi dua itu nambah data baik di head maupun detail, kemudian menghapus data node ini itu dihapus ya. Jadi kita hapus itu harus dihapus. Jangan lupa kalau dihapus setengah itu saja harus disambungkan dari sini ke sini. Yang berikut adalah tampilkan isi listnya. Ini kita coba ininya datanya programnya sorry. Programnya seperti ini. Jadi lihat node-nya, kita definisikan node-nya itu, kita kasih nama node, strukturnya, itu ada data, kebetulan data cuma satu, tapi ini bisa lebih dari satu datanya ya. Tapi paling tidak ada unsur data, ya, dan ada unsur apa pointer ke node berikutnya, ya, yang struktur node-nya seperti ini. Dan tidak ada ini, kan kita bilang next ya, yang ini adalah datanya. Kemudian saya set bahwa head itu adalah nol, artinya kosong. Kemudian di sini ada fungsi memasukkan node di head. Nah, kita lihat di sini head. Kita lihat di sini. Saya akan pertama saya create node node baru. Ya, node baru ini strukturnya sama dengan node, maka saya bilang struktur sama dengan node. Kemudian saya minta memory allocation, malloc ini. Ukurannya adalah ukuran supaya nggak bisa dihitung, supaya gampang dihitung. Supaya nggak ngitung lagi kita bilang size of-nya adalah ukurannya menggunakan size of struktur node. Jadi sebesar node ini ya. Kemudian masukkan datanya di value ini ya. Karena datanya saya pasting juga waktu create ini. Saya masuk sini dan kemudian saya masukkan apa next-nya itu ke head sebelumnya. Kemudian kita bilang head sekarang ini kita gunakan sebagai head yang baru dibikin ya. Hal yang sama kalau kita menambah di belakang, detail juga sama. Nah, ini sama juga ini nilainya dimasukkan waktu kita create ini. Maka pertama kali kita bikin strukturnya, seperti memesan memory dulu, sejumlah struktur ini supaya perintah seperti ini. Kemudian setelah selesai, kita masukkan nilai yang di passing tadi, dan kemudian next-nya saya kasih nol. Kemudian yang jika head-nya sama dengan nol, maka kemudian head-nya sama dengan new node return. Ya, jika tidak ini, maka kita masukkan head-nya yang sebelumnya ke apa? Ke sebagai next-nya. Head kita ini sebagai next-nya dari yang sebelumnya. Oke. Berikutnya lagi adalah delete head. Delete head. Pertama lihat kalau head itu sama dengan nol artinya kosong, ya. Itu kita abaikan atau kita keluar dari program itu karena tidak ada yang mesti kita perbuat. Kemudian kita ambil headnya, ya, headnya, kemudian eh, kita eh, head ini kita pindahkan ke yang nextnya. Jadi head itu kayak misal kalau dia kita menghapus head, maka head itu kita masukkan ke alamat yang setelahnya ke nextnya. Ini kira-kira begitu ya. Jadi head yang sekarang ini adalah yang berikutnya. Nah, kemudian yang head yang sekarang mau dihapus ini kita lepaskan, jadi nggak dihapus angkanya, tapi lepaskan ke sistem. Jadi free time. Ini free itu artinya free allocation ya, atau free memory allocation. Itu terpilih. Nah, ini kalau di display list, mulai kita lihat listnya akan ditampilkan satu demi satu ya, mulai dari head ke tail ya. Baik, eh, ini penjelasan program, tapi saya mau praktekkan di sini, sini aja, mungkin dengan praktek mungkin ini kenapa nggak bisa.
Oh, ini tunggal ya. Escape. Oke. Saya sini nih. Oke, saya udah bikin. Ini saya copy paste ke sini ya. Jadi ada insert head tail, fungsinya ada satu, dua detail, satu lagi menghapus ada nggak? Ada menghapus ini, menghapus, kemudian ini ada display list. Ini di main programnya saya masukkan ke head 10, ke head 20, ke tail 30, ke tail 30, tail 30 dan display listnya. Kemudian saya delete satu demi delete headnya, ya kemudian saya display lagi juga. Baik, kita jalankan saja. Kita build dulu programnya. Nggak ada masalah ya. Kita jalankan. Nah, kita isi tadi link list itu, maka isinya adalah 20, di headnya 20, 10, 30, 40, 50, 0. Ini karena kita isi di ini. Sementara yang isi link list berikutnya 10, 30, 40, 50, 0. Ini yang dihapus yang headnya 20. Kemudian link listnya adalah 60. Ini mungkin kita kasih ini juga nggak begitu jelas ya. Ini yang dihapus berikutnya adalah oh tambahin, nambah ya ke head lagi. Berarti pertama saya masukkan headnya 10, berarti 10, 10, 20 ya. Jadi 10, 20 ini, nah ini uh, space. Nah, ini kita tulis di sini masih bisa gini ya. Print ya, hapus head ya, hapus head. Ini kemudian yang ini eh bukan ya. Oh ya, hapus head. Kemudian ini saya isi lagi. Ini berarti di sini insert, insert data, insert data di head, di head ya. Coba ya. Jangan lupa koma, titik koma ya. Coba kita build lagi. Tidak ada masalah, saya running ya. Jadi ini pertama saya masukkan 20, 10, 30, 40, 50. Kemudian hapus head, berarti 20-nya dihapus ya. Jadi segini posisinya. Kemudian insert data di head 60, jadi 60 masuk sini. Ya, kira-kira begitu. Jadi kita bisa berurut begini sampai tak terhingga tadi. Sampai memori habis kalau mau ya. Bisa. Baik. Baik, itu link list ya. Mungkin kalau kita ceritanya banyak, tapi kalau tidak konsepnya udah tahu, programnya ini seperti ini. Jadi biasanya ini kita gunakan sebagai pengganti dari array jika memang datanya memang harus tidak bisa diperkirakan kira-kira berapa besar gitu ya. Ini ini yang tadi saya terangkan. Ini adalah flowchartnya. Ini untuk insert node ya. Ini di set node, ini delete node. Ya, kira-kira begitu. Baik. Nah, ini penjelasannya sudah saya jelaskan tadi bahwa prosesnya pertama kali kita bikin dulu apa namanya node-nya baru. Jika insert dan jika itu dihapus adalah pindahkan dulu pointernya, baru kita hapus itu dengan menggunakan free memory ya atau berikutnya. Baik, sampai sini ada yang bertanya? Mungkin kalau tidak ada, saya lanjutkan ke proses double link list. Double link list, oh, saya lanjutkan. Ya, silakan kalau ada yang bertanya. Oke, kalau nggak ada, saya lanjutkan saja. Yang link list ini, double link list adalah sebetulnya pengembangan dari apa namanya single link list ya. Kalau tadi kita hanya bisa menunjuk ke data berikutnya,
data berikutnya, tapi data yang sekarang tidak bisa saya ditunjuk oleh siapa, nggak bisa gitu kan ya. Nah, sekarang kita tambahkan namanya previous ya. Artinya si data itu bisa melihat ke bisa menyambung, bisa tahu bahwa dia data berikutnya apa dan data sebelum saya siapa gitu ya. Jadi keunggulannya transversal bisa dilakukan dengan dua arah, maju dan mundur gitu ya. Jadi programnya sama, cuma nanti ya struktur dasarnya adalah ini prosesnya sama, ada di depan, di tail juga nambahnya, juga menghapus dari depan, kemudian juga apa, tapi ini bisa nampilkan dari depan atau belakang. Baik, ini program seperti ini mungkin lebih baik dicoba saja. Terus saya mau bilang apa ya? Eh, Oke, saya coba dulu programnya saja. Oh, strukturnya, ini strukturnya. Itu kita tadi kan link list, single link list cuma sampai sini aja previews. Sorry, sampai next aja yang bawah ini. Nah, kita tambahkan lagi serupa dengan previews itu dengan struktur yang sama atau node juga. Tapi jangan lupa bintang. Bintang itu alamatnya ya diambil. Nanti akan kita ambil alamatnya. Kalau kita previews, kita ambil alamatnya dari node previews itu, gitu ya. Nah, cuma tambah ini aja. Selebihnya sama, tapi jangan lupa bahwa waktu kita tambahkan harus di-set dua-duanya. Pertama, next sama previous-nya. Ya, baik. Nanti kita coba programnya langsung saja. Sini. Saya close dulu yang ini. Project. Nah, ini gambar edition file. Horizon project. Dynamic double link list. Aduh, mana ya? Oh, yang ini. Oke. Ini double link list ya yang ini. Kita lihat dulu tuh ada double link. Yang itu ada preview sama detailnya. Ya, ini misalnya saya menambahkan di depan ya, head itu 5 gitu ya. Ya, walaupun saya tambah di belakang harusnya dia paling depan ya. Coba ya. Print. Oke, ini print F ya. Sorry. Oke, kita tambahkan ini. Ini kita display maju ya. Maju berarti dari head ke tail. Kemudian yang ini, jangan lupa itu koma, kita display backward. Harusnya mundur. Jangan mundur. Apa? Apa? Yang berikut adalah hapus head ya. Hapus head. Kemudian insert head. Insert head ya. Saya buang. Biar kelihatan ininya. Insert head. Ya. Oke, coba kita compile dulu. Oke, tidak ada masalah. Kita running. Nah, distribusi maju 10, 20, 10, 30, 40. Berarti 10 ya sebagai head-nya ya. Ini maju. Kalau mundur, dia dari 40, 30, 10, 20, 10. Hapus head, berarti head-nya tadi 10 ya. Dihapus, berarti tinggal 20, 10, 30, 40. Insert head, 60, berarti 60, 20. Ya, itu kira-kira link list. Ya, mungkin penjelasannya bisa dilihat di apa di materi kuliah. Tapi programnya udah saya demokan di sini ya. Baik, lanjut mana? Kita di sini ya. Jadi ada baru lagi ya. Oh ya, ada yang baru ya.
Ini flowchartnya bisa dilihat di sini, flowchart untuk menambah node dan mendeletnya. Baik, mungkin itu saja demo programnya. Cuma saya ingatkan bahwa ini adalah memang untuk merangkai data seolah-olah seperti array, tapi kalau array itu kita harus pesan sebelumnya dan tidak bisa dirubah saat runtime ya. Runtime itu saat program berjalan. Sementara kalau misalnya linked list itu kita bisa tambahkan sejumlah data yang kita inginkan karena dia akan memesan memori dan kemudian kalau kita menghapus dia akan menghapus dari memori itu. Jangan lupa jangan sampai tidak dihapus karena nanti disebut dengan memory leak. Makin lama makin banyak data yang tidak tidak dipakai lagi oleh kita dan sistem atau program lain tidak bisa mengambil memori itu karena masih diblok oleh kita. Jadi masih kita berikan ya. Biasanya konsep ini adalah konsep dasar dari database ya. Database ini kira-kira begitu. Karena kalau database dipatok berapa rekornya gitu ya, nanti kalau begitu melewati jadi masalah. Padahal kita masih perlu menambahkan data itu. Tapi kalau misalnya kita tambahkan record berdasarkan yang kita minta, ya saat berjalan maka dia akan lebih dinamis. Biasanya eh, database ringan ini itu bisa digunakan di beberapa apa peralatan-peralatan elektronik yang memerlukan memang semacam database tapi kecil aja. Kita tidak punya keluasan mesin untuk bikin database engine di situ dengan menggunakan MySQL, dengan menggunakan MSQL atau menggunakan yang lain gitu. Tapi kita menggunakan semacam ini. Ya, baik. Ada bertanya sampai sini? Kalau tidak ada, sebentar ya. Saya matikan dulu.